Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cinta Cuman Cerita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan aman-aman aja ya, hubungan asmaranya pastinya. Atau mungkin masih banyak yang jomblo, gak usah khawatir. Tinggal dengerin aja kisah-kisah cinta yang luar biasa dan sangat inspiratif di channel ini. Siapa tahu bisa bikin teman-teman semangat dalam urusan asmara. Sebelum aku lanjut sama ceritanya, please buat teman-teman semua bantu subscribe, like, dan juga komen ya, agar channel ini makin maju, makin berkembang, makin banyak cerita-ceritanya. Terima kasih sebelumnya atas semua dukungannya. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah cinta yang sangat absurd, bahkan gak lazim terjadi. Namun ini benar-benar kisah nyata dari orang, ya sebut saya namanya Eki dan Iren. Ini membuat aku kaget banget sih pas dapat cerita ini, dimana Iren adalah seorang transgender yang sangat cantik, bahkan lumayan dikenal di kalangan selebriti tanah air. Berawal dari sebuah bar di bilangan Jakarta Pusat. Saat itu aku anggap aja Eki ya, agar teman-teman dapat emosinya, jadi aku jadi Eki di sini. Saat itu aku diundang salah satu temanku yang berulang tahun. Boleh dibilang dia merupakan salah satu anak pengusaha besar di Indonesia. Jadi bisa ngebayangin dong seperti apa mewahnya acara ulang tahun itu. Aku yang saat itu sedang jomblo, udah 2 tahunan lah menjomblo, datang dengan niat seniat-niatnya, karena pasti banyak cewek-cewek cakep bahkan selebriti ibu kota yang datang. Wangi, klimis, dan yang pasti baju branded yang bikin aku semakin percaya diri untuk hadir di acara itu. Di sana aku ketemu sama sahabat-sahabatku, dan kita pun ngobrol-ngobrol karena emang udah lumayan lama gak ketemu. Pas lagi ngobrol, sebut saja Helvi, temanku yang punya hajat itu datang dan say thanks ke kita kalau udah pada hadir di acaranya. Helvi pun manggil aku saat itu, "Ki, lu masih sama Rena gak?" Aku pun langsung jawab, "Anjrit, udah hampir 2 tahun kali gue jomblang bro." "Wah sorry, gue kira masih, soalnya gue sempat ketemu Rena di Monopoli waktu itu sama cowok." Monopoli adalah salah satu klub di bilangan Jakarta ya guys ya. Aku pun menjawab, "Yoi, tahu gua udah lama juga gua gak ketemu dia." Kita pun ngobrol-ngobrol hingga Catherine, pacar Helvi, datang sama temannya dan memperkenalkan temannya kepadaku. "Eki, kenalin nih Iren." Hai Iren," kita pun berkenalan. Dalam hatiku saat itu bergejolak banget asmara yang edan banget. Karena sosok Iren cantik dan seksi, layaknya supermodel, dengan kaki ibarat stang Harley lah guys, panjang. Tapi aku sadar diri juga sih, ngelihat Iren yang kayaknya gak mungkin bisa suka sama aku. Secara fisik aja aku udah minder. Namun saat itu aku coba nekat aja ajak ngobrol dia, dan ternyata nyambung banget ngobrolnya. Dari mulai ngebahas lagu, dimana kita sama-sama ngefans sama Amy Winehouse dan juga Lady Gaga, sampai makanan yang ternyata kita sama-sama seafood mania banget. Malam itu aku dan Iren bahkan dance bareng saat salah satu DJ ternama ibu kota muterin lagu Berharap Tak Berpisahnya Reza. Saat acara selesai, aku langsung menawarkan Iren untuk antar dia pulang. Namun ternyata Iren bawa supir yang menunggunya di parkiran. Tapi aku saat itu ngebet banget pengen ngantar dia pulang. Jadi aku bilang, "Kamu suruh aja supir kamu pulang, biar aku yang antar sambil kita dengerin Shallow-nya Lady Gaga." Iren jawab, "Bisa aja lu." Dan akhirnya aku pun nganter Iren pulang ke rumahnya di daerah Kebun Jeruk. Dan asli rumahnya gede banget, nget. Dan pakai private security di depan gerbang rumahnya. Karena jarak yang lumayan jauh dari lokasi acara ke rumahnya membuat aku banyak ngoceh saat itu. Begitu juga Iren. Kita ngobrol udah kayak kenal lama, karena banyak banget kesamaan yang ada di diri aku sama yang ada di Iren. Bahkan kita pun janjian besok sore mau nonton ke Grand Indonesia terus dinner. Saat Iren turun dari mobilku, dia pun nyium pipi aku layaknya teman, sambil say thanks ya, "See you tomorrow," ucap Iren. Aku pun beranjak dari rumah Iren saat itu. Sepanjang jalan pulang, aku yang gak habis pikir, kira-kira bisa gak ya dia jadian sama aku. Kayaknya kalau sampai jadian sih gila banget. Udah cakep banget, tajir mampus pula. Kayaknya gak mungkin, dalam pikiranku saat itu. Namun buatku gak ada ruginya, jadi teman aja juga gak apa-apa. Soalnya asik banget sifatnya. Cuma kalau sampai jadian,
Rena mantanku pasti stres ngeliatnya. Khayalku dalam perjalanan pulang itu. Keesokan harinya aku pun siap tempur untuk jemput Iren ke rumahnya. Dan dengan mandi sampai benar-benar hilang semua daki, minyak wangi dari mulai body spray sampai cologne banjir di badan sama kemeja yang aku pakai saat itu. Setibanya di rumah Iren, ia pun bilang turun dulu pamit sama tanteku. Sekejap aku bertanya dalam hati, kok tantenya ya, bukan orang tuanya? Dan tantenya yang sangat baik itu, sebut saja Tante Rina, bilang kepadaku, hati-hati jangan ngebut-ngebut. Iren, kamu kabarin ya kalau butuh apa-apa. Dan Tante Rina pun bilang ke aku, Eki jagain Iren ya, soalnya dia kesayangan aku. Ujar Tante Rina. Aku pun bilang, iya tante pasti, aku jagain. Laler nempel aja aku marahin nanti, sambil bercanda ucapku ke Tante Rina. Dan kita pun jalan ke Grand Indonesia. Dan selama di perjalanan aku tanya ke Iren, papa mama di mana Ren? Kok pamitnya sama Tante Rina? Iren menjawab, papa di Jerman. Mamaku sudah lama meninggal. Dari kapan meninggalnya? Maaf kalau boleh tahu. Pas aku baru lulus SMA kena serangan jantung. Aku pun bertanya, sorry to hear that ya Ren. Apa-apa kok ucap Iren. Sampai di Grand Indonesia, kita yang tadinya mau nonton, ternyata sisa bangku depan yang kosong. Jadi malas nonton yang ujung-ujungnya kita dinner di Sky Bar dan menikmati indahnya Jakarta dari ketinggian dan gemerlapnya ibu kota saat itu. Sambil dinner aku nanya, klise banget sih, Ren, kamu gak ada pacar apa? Takutnya nanti cowok kamu ngeliat aku disangka yang bukan-bukan. Basa-basi aku yang gak jelas saat itu. Iren pun menjawab, gak ada, aku gak punya cowok, gak punya pacar. Aku juga jarang punya teman dekat kecuali Catherine sama Helvi. Aku kenal mereka dari kecil. Papaku sama papanya Helvi pernah bisnis bareng di Jerman, sama di Eropa. Siapa lagi ya teman dekat aku? Asli jarang banget, bayangnya pada di luar Indo sih, ucap Iren. Aku pun bertanya lagi, terus kamu gede di luar negeri apa di Indo Ren? Aku lahir di Indo, di Lombok. Mama orang Lombok, papaku orang Batak campur Jerman. Umur 6 tahun aku tinggal di Belgia sama papa sama mama, soalnya papa kerja di sana. Lumayan lama sampai aku umur 14 kalau nggak salah. Terus pindah ke Jerman. Papa pindah kerja di sana soalnya. Aku tuh kalau ke Indonesia paling lama setahun. Terus balik ke Jerman lagi. Ya gitu aja deh bolak-balik. Indo, Jerman, Indo, Jerman. Tante Rina tuh adiknya papa. Jadi kalau aku ke Indo ya ke rumahnya dia sih. Rumah papa sebenarnya. Cuma kayak dikasih ke Tante Rina gitu deh. Kalau kamu aslinya mana sih Ki? Tanya Iren kepadaku. Aku Padang Sunda Ren. Bokap Sunda, mama Padang. Kita pun ngobrol seputar keluarga, sampai akhirnya Iren ngajak aku. Kaget banget sih aku pas diajak kayak gini. Dia bilang, Ki, ke Bandung yuk. Ayo, kapan? Sekarang. Hah? Buset yang bener. Ya yuk, bosan di Jakarta. Gerah, kita ngadem yuk. Aku pun bilang, kalau bolak-balik mah capek gila Ren. Yang nginep aja gak usah bolak-balik. Aku yang tanggung deh hotelnya, kata Iren. Aku pun langsung mengangguk setuju. Ayolah gaskan, ucapku. Dalam hati, kali aja sekamar, jadi bisa lebih dekat lagi. Terbesit, gelagat liciku saat itu. Singkat cerita, malam itu kita pun on the way ke Bandung. Dan di perjalanan Iren nelfon Tante Rina ngasih tahu kalau dia mau ke Bandung. Tante Rina cuma bilang, oke hati-hati sayang, bilang Eki kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksa nyetirnya. Setibanya di Bandung, pas keluar tol Paster, aku nanya, kita mau kemana Ren? Mau check-in di hotel apa? Ke Sheraton Dago aja, aku ada member card di Sheraton. Sesampainya di Sheraton, kita pun langsung ke resepsionis dan check-in dini hari, sekitar pukul 3. Pas check-in aku kaget, Iren bilang 2 hari. Aku langsung bilang, woi, gue gak bawa baju ganti. Iren bilang sama, aku juga. Udahlah gampang, besok kita beli aja yang murah-murah di FO. Aku pun langsung mengangguk setuju. Makin lama di Bandung, makin oke kayaknya. Mestakung juga suasananya kan. Dan pas saat resepsionis yang ngasih kunci, hatiku langsung berdebar kencang. Bukan ketakutan, melainkan berkata dalam hati, nah ini dia yang gue tunggu-tunggu. Guys, cuma satu kunci kamar suite room yang dibook sama Iren. Kita pun menuju kamar itu, langsung pesan makan dari room service. Dan Iren pun menyandarkan tubuhnya ke aku saat itu.
Aku yang sambil senderan di tembok belakang kasur sambil nyalain TV, dan Iren di sebelahku senderan dengan wangi rambutnya yang wangi buah-buahan lah pokoknya. Aku yang udah kayak naik banget libidonya, gak lama langsung nyium dia. Dan kagetnya aku, Iren pun membalas ciumanku. Adegan film panas pun terjadi, gak perlu diceritain ya. Nanti jadinya kayak podcast porno deh. Nah, kalian pasti penasaran kan? Karena judul dari episode ini. Tenang, episode pertama belum berakhir. Jadi, pas Iren melepaskan semua bajunya, aku melihat seorang wanita yang sangat seksi banget, yang bikin aku bertanya, kok dia mau ya sama gua? Kok gampang banget ya gue dapetin cewek secakep ini? Dan kita pun bercinta berkali-kali dini hari itu, hingga pagi harinya saat bangun mau breakfast. Nah, ini dia guys, baru selesai episode satunya. Buat yang penasaran, tunggu aja kelanjutannya ya. Tapi please subscribe, like, dan juga komen ya guys, agar channel ini makin maju, makin berkembang, dan makin banyak cerita-cerita yang menarik. Cepet kok untuk episode 2-nya. Makanya nyalain lonceng jadi tahu. Semua kisah cinta di channel ini diangkat dari kisah nyata yang kita rahasiakan identitas dan samarkan namanya. Dan cerita-cerita dalam kisah ini diceritakan apa adanya. Jadi seperti adegan bercinta juga diceritakan, namun tidak berbau porno ya. Malah kisah-kisah cinta di sini sangat inspiratif dan luar biasa. Sampai ketemu di episode kedua. See you, sehat selalu teman-teman.